Dijemput polisi, Ruslan Buton teriak komunis. Ketebak siapa bikinnya? Ditulis Manuel Mawengkang. Ruslan Buton pecatan TNI yang tidak hormat dan diduga stres karena suruh Jokowi mundur di tengah global pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia. Akhirnya dijemput polisi. Orang stres ini pernah bikin surat terbuka kepada Jokowi terkait kepemimpinannya yang dianggap buruk. Hak apa seorang pecatan TNI karena diduga melanggar kode etik kepemimpinan tentara? Boleh menuding-nuding kinerja Jokowi yang sangat baik itu? Panglima Serdadu X Trimarta Nusantara Ruslan Buton bikin surat terbuka dan justru dicibir oleh dunia. Pengamat intelijen pertahanan dan keamanan yang juga merangkap sebagai Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Study, Ngasiman Joyonegoro menganggap surat terbuka yang gak jelas dari Ruslan Buton ini bukan hanya politis karena beliau dukung Prabowo, tapi juga menimbulkan kegaduhan yang sangat tidak elok di negara tercinta ini. Ya, tentu sangat politis dan sangat tidak elok di tengah bangsa Indonesia sedang mengalami musibah COVID-19. Kan di Pilpres 2019 kemarin, dia pendukung 02. Jadi tak menutup kemungkinan memang ada skenario tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan nasional. Perlu dilakukan penelusuran siapa orang di belakang Ruslan Buton. Saya melihat ada agenda tertentu yang sedang direncanakan. Video itu substansinya kan sebelum Pilpres, namun ada polesannya. Kenapa diviralkan lagi sekarang? Ya, tapi kita optimis aparat kita pasti bisa mengatasinya. Ataukah Ruslan Buton memang terlalu kebal hukum sehingga pelanggaran hukum terkait pernyataannya tidak juga ada aparat yang melakukan proses hukum terhadapnya? Kata Ngasiman Joyonegoro, Jumat 22 Mei 2020. Sebelumnya dalam surat terbuka si Abang Ruslan kepada Jokowi dituliskan hal yang memperkeruh situasi keamanan negara ini, yang secara langsung ada di hadapan Prabowo, si Menhan yang belum ada hasil kerja selain kirim pesawat untuk jemput obat dari Cina. Bila tidak mundur bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Setelah Ruslan Buton memprovokasi dan membuat gaduh suasana bangsa ini dengan surat terbuka kepada Jokowi dan mengancam ada revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat dengan menuntut Jokowi turun, akhirnya dia dijemput dan diringkus oleh pihak kepolisian di rumah. Orang bernama Ruslan Buton ini tidak kebal hukum. Dia harus diproses hukum karena surat terbukanya memang berpotensi membuat suasana keruh di tengah global pandemi COVID-19 ini. Setelah seminggu menelisik, main forensik dan mempelajari surat terbuka bernada provokasi yang dituliskan oleh Ruslan Buton, polisi akhirnya menjemputnya. Saat dijemput masih bisa teriak-teriak komunis. Dan dari sana saya mulai paham siapa orang di balik Ruslan Buton. Saya nggak yakin orang seperti Ruslan Buton bisa bikin surat-suratan seberbahaya itu. Isu-isu komunis belakangan ini sedang digembar-gemborkan oleh politisi jahat. Jadi, sudah paham saya siapa di belakang Ruslan Buton. Mereka bisa disebut sebagai klaster kayu harum. Klaster kayu harum alias KKH. Ini menjadi api yang terus membakar situasi politik saat ini dengan isu-isu kebangkitan komunisme dan PKI.
Saya juga nggak yakin Ruslan Buton adalah dalangnya. Dia pasti hanya wayang yang dimainkan. Klaster kayu harum ini harus segera diproses karena memang sudah mengkhawatirkan banyak pihak atas luka lama yang dikorek kembali. Sudahlah, PKI menjadi kambing hitam zaman dulu. Tidak perlu dibangkit-bangkitkan lagi amarah tentara di bawah rezim terdahulu terhadap PKI. Komunisme yang dibawa-bawa oleh Ruslan Buton sontak membuat kita semua tersadar bahwa di dalam pemikiran orang-orang lama di negara ini yang pernah menikmati dan mencicipi kenikmatan semu zaman dulu, PKI masih ada di benak mereka. Memanfaatkan situasi global pandemi COVID-19 untuk menghancurkan Jokowi dengan membawa isu PKI adalah cara yang paling tak beradab alias biadab. Ruslan Buton harus dimintai keterangan sejelas-jelasnya. Siapa sih Ruslan Buton? Dia adalah mantan tentara yang bermasalah sejak 2018. Entah karena dia stres atau bagaimana, dia sering halusinasi. Prabowo boleh saja masuk jadi Menhan, tapi kok nggak bisa kontrol pendukungnya sih? Malah diam-diam saja pula. Bapak Prabowo kan Menhan, tolong ditertibkan dong. Seharusnya bisa kan? Begitulah ciduk-ciduk. Mulai ribut-ribut soal PKI, digoreng terus padahal gerakan khilafah mulai disuarakan. Ditulis X Hardy. Jujur saya pribadi sangat jijik dengan mereka yang terus merasa, entah sengaja atau pura-pura bodoh, tapi mau provokasi atau dihipnotis sehingga jadi bodoh. PKI itu sudah bangkit dan nyata adanya. Bertahun-tahun isu ini terus digoreng jika waktunya tiba. Tahun ini agak lebih cepat karena soal ulta PKI yang saya sendiri saja baru tahu tanggalnya. Saya sudah melihat beberapa politisi yang mencuitkan soal PKI. Intinya begini, mereka ini secara tidak langsung atau tendensius ingin menciptakan sebuah narasi kalau PKI sedang menyusup di tengah-tengah masyarakat dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Familiar dengan narasi ini? Beberapa tahun lalu juga begitu kan? Bakal bangkit, tapi sampai sekarang batang hidungnya tidak kelihatan. Bahkan arwahnya saja tidak terasa. Di mana simpatisan PKI dan komunitasnya kalau memang ada? Zaman sekarang tak mungkin bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Memangnya intelijen Indonesia anak kemarin sore amatiran yang tak bisa mencium keberadaan mereka? Masa PKI dari dulu sampai sekarang terus dibilang bangkit-bangkit aja? Mana pergerakan mereka? Mana anggota mereka? Sampai detik ini tidak ada berita soal penangkapan orang yang menjadi anggota PKI. Yang ada masalah simpatisan dan penggila khilafah. Dan lucunya lagi, entah benar atau tidak, ada sekelompok orang yang demo sambil bakar bendera komunis. Nah, bendera itu didapat dari mana? Rasanya kok kayak benderanya bikin sendiri, dibawa sendiri, dibakar sendiri, ribut sendiri, heboh sendiri, dan akhirnya gila sendiri. Sampai sekarang pun mereka teriak soal PKI, tidak bisa membuktikan keberadaannya. Lebih nyata kalau mereka ini cuma ingin membuat gaduh dengan narasi bodoh untuk membodohi yang bodoh. Menurut pemikiran saya, mereka ini ingin mengaitkannya dengan Cina. Tahu sendiri deh kalau agama dan asing adalah komoditas politik yang sangat laris dijual di negara ini. Isu apapun dikemas dengan agama pasti akan dibeli banyak orang. Isu apapun kalau ada kaitannya dengan asing pasti bikin banyak kebalaran jenggot. Banyak kok orang dikaitkan komunis dengan Cina, sentimen politik yang sengaja diembuskan dari dulu.
Cina yang identik dengan partai komunis saja ekonominya sudah dari dulu mengarah ke kapitalis. Kalau murni ajaran komunis, Cina tak akan maju seperti sekarang.